Udah nonton tayangan Mbak Es sama KDM? Jujur gua nggak tertarik buat nonton. Di sini gua nggak nonton, gua cuman pause videonya dan gua lebih tertarik bacain komennya satu-satu. Kita cek bareng-bareng. Kita mulai baca komentarnya. Yang kenal Sahara dari zaman kuliah S1 tertawa melihat ini. Gua wakilin ketawanya. Pret. Kenapa Mbak? Sakit perut? Akankah netizen percaya? Terserah, itu hak masing-masing ya. Nggak ada penekanan buat percaya ataupun tidak percaya. Tadi di lapangan kelihatannya kalau si Sahara ini suka melebih-lebihkan masalah. Contohnya waktu putar musik, Pak Yaimin dan mahasiswanya cuman joget-joget. Tapi malah si Sahara koar-koar bilangnya digeruduk. Ingat, nggak cuma digeruduk bilangnya, tapi juga katanya mahasiswanya tawuran ke garasinya. Nih gue lengkapin ya. Lanjut. Tamu mana yang datang ke rumah orang, masuk rumah langsung kunci pintu? Yaitu Mbak Es. Jadi buat kalian yang pengen dapet tamu segokil itu, undang Mbak Es ke rumah kalian. Yuk katakan pret. Nggak masuk akal, udah 4 kali dilecehkan tapi masih suka datang ke rumah orangnya. Saya pernah dilecehkan oleh aki-aki jarak 10 meter, saya lihat dia langsung saya pergi, diajak ngomong pun saya jijik. Ada loh golongan yang suka banget dilecehkan. Jadi kalau udah dilecehkan tuh ketagihan. Lagi dong. Sejauh ini gue belum melihat ada netizen yang putar arah membela Mbak Es. Kita baca lagi komennya. 4 kali kok diem aja Mbak. Ya itu namanya ketagihan. Dari manggil dugong-dugong itu kau sudah salah Sahara. Sebetulnya arti dugong adalah dulu gondrong. Bukan Mbak yang nawarin ya. Silahkan nilai sendiri deh ya. Sejauh ini gue belum nemuin orang yang membela Mbak Es. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa konten-konten gue kemarin itu nyata. Netizen itu nggak mau tahu masalah kalian. Jadi kita tuh cuman penasaran doang isi komentarnya apa ya. Jadi kalau di beranda gue udah ada mukanya Mbak Es lagi klarifikasi, pasti gue langsung scroll. Yang sama kayak gue, boleh di komen ya. Edisi penikmat komentar netizen. Akhirnya Pak Yai masuk ke podcastnya Mas Uya. Kalian ada yang udah nonton? Jujur kalau gue sih sebetulnya udah nggak minat nonton, karena di Bang Densu dan KDM aja gue udah kenyang banget dengerin Pak Yai. Bukan berarti gue nggak suka sama Pak Yai ya, karena kalaupun misalkan ikut podcast di mana-mana pasti isinya juga sama. Seperti biasa gue lebih tertarik bacain komen-komen dari netizen. Yang penasaran? Mari kita cek. Kita mulai baca komentarnya satu persatu. Kesalahan terbesar Yaimim adalah mengganggu konsentrasi Agil. WK. Dia nggak berani kuya-kuya, takut dihipnotis. Nah nanti kita bahas ini di ending, oke? Cantik banget Ibu Ros. Diwakilin, makasih. Agil orang kaya raya yang nyamar jadi driver. Ini percis nih kayak Dracin. Sebetulnya itu Agil itu dari keluarga Zing, pewaris terbesar dari kerajaan rental mobil Indonesia. Makanya jangan terlalu akrab sama tetangga, seperlunya aja. Apalagi kalau tetangganya mertua sendiri. Mengapa Sahara dan Agil marah? Karena sangkanya Pak Yamin ngegas mobil karena tahu kalau mereka lagi kuda-kudaan, takutnya ketahuan. Itu sih inti awal keributan. Lagi main kuda lumping dia. Kali ini Sahara nggak ikut-ikutan ngintil kuya-kuya, takutnya dihipnotis. Uya, jangan sampai lu undang di gurun. Panas. Dia bakal ngikut ke Uya-Kuya nggak nih? Insya Allah. Nanti Sahara ikutan kesini lagi, bebas. Kok kayak cerita Dracin, orang kaya nyamar jadi rakyat jelata. Jangan-jangan Agil CEO. Nah lu tahu. Sebenarnya akar masalahnya Agil and Suhara. Sofian orang baik dari video-video Pak Yai. Biar cepet beres masalahnya, udah semuanya baik. Gue doang yang nggak baik. Puas. Saya paham kenapa Agil marah besar. Coba di komen kalau misalkan emang paham kenapa tuh kira-kira. Mohon maaf, mau bertanya, orang Malang kok tak membelanya, malah membela orang Madura. Pokoknya nggak ada Malang, nggak ada Madura, semuanya Indonesia. Walah Pak Yai udah sampai sini. Ya, coba tebak sebentar lagi Pak Yai nyampe mana. Kurang lebih begitu isi dari komentarnya netizen. Kita rangkum, sebetulnya netizen ini berharap sekali Mbak Es ini diundang di podcastnya Uya Kuya. Siapa tahu Mas Uya bisa banget tuh ngehipnotis Mbak Es. Gak usah banyak-banyak pertanyaannya Mas Uya. To the point aja. Tanya, waktu malam sama Agil ngapain aja tuh Mbak Es? Apakah A, main catur, atau B, bikin donat, atau C, semuanya benar? Mudah-mudahan sih jawaban dari Mbak Es ini sesuai dengan harapan para netizen. Jadi kalau Mbak Es ini dihipnotis sama Mas Uya, kira-kira menurut kalian jawabannya apa ya? Bantu komen. Guys, kalian penasaran nggak? Sahara di podcast Denny Sumargo, seorang NPD disuruh ngomong. Kalau gua sih udah ya sorry aja ya. Pasti lu bakal ngebela diri lu terus bakal pencitraan. Terus apa-apa yang menurut lu benar
tentang diri lu ya lu ngomongin semua, ya nggak? Makanya itu Sahara, pertimbangkan dulu, dengarkan suara hati nuranimu sebelum kamu melangkah. Jangan terlalu kerusa-kerusu dan merasa paling benar di sini. Ya, jadi ada 2 kartu dari Sahara ini yang kurang bagus. Menara putus ini sangat-sangat kurang bagus. Proses hukum yang bisa dilalui Sahara nantinya, yang artinya Sahara kalau sampai ke ranah pengadilan, Sahara bisa kalah di sini. Orang yang terjatuh dari ketinggian karena adanya proses hukum yang sedang menimpanya. Jadi dalam kehidupan tentunya juga akan menghadapi ketidaknyamanan terkait dari proses ini. Juga dari karirnya sebagai pengusaha rental juga akan kena imbasnya. Dan apalagi ketika tidak ada perdamaian antara Sahara dengan Yaimin. Tentunya ini ketika tidak ada perdamaian, Sahara yang posisinya ke pojok di sini. Ke pojok banget loh ya. Kalian tahu sendiri kan kartunya Yaimin tadi positif. Ada dukungan dari masyarakat untuk Yaimin. Juga ada angin-angin segar ketika Yaimin sudah menjelaskan kronologi dan lain sebagainya. Ditambah lagi istrinya memiliki dokumentasi dari kejadian di lapangan yang menyukai Yaimin, yaitu setelah dulunya Yaimin dihujat karena yang pertama kali kan mengunggah videonya dari pihak Sahara. Nah, kemudian Yaimin berusaha mengimbanginya dengan memberikan penjelasan dan video-video yang dikeluarkan dari dokumen dari video yang dimiliki istrinya. Pada akhirnya, dari masyarakat yang tadinya menghujat Yaimin berbalik mendukung Yaimin. 9 cangkir. Dukungan dari fansnya atau dukungan dari khalayak ramai untuk Yaimin semakin berdatangan. Angka 9, angka yang bisa dibilang tinggi, mendekati angka 10 ya. Angka 10 itu angka yang paling tertinggi, setelah itu kan 9. Jadi dukungannya ini luar biasa. Bahkan Kang Dadi pun juga mengundang Yaimin ya kan. Kemudian di sini ada simbol halaman tongkat. Halaman tongkat ini lambang dari dimana dari masalah-masalah yang ada kemudian disimpulkan dan lain sebagainya, pada akhirnya ada angin segar untuk Yaimin ini terkait dari proses hukum yang dilaporkan oleh Sahara. Kemudian di sini juga ada simbol Ratu Tongkat. Nah, Ratu Tongkat ini simbol dari istri Yaimin yang senantiasa setia. Selamat malam Mbak Sahara Vibes. Udah lihat kalau sekarang tuh si Kiai Mim udah diundang sama Bensu. Sama Densu. Terus udah mulai podcast. Mental aman, jantung aman, tidur nyenyak, masih nafsu makan. Siap-siap baju oleng. Saya tuh heran sama mbaknya ya, masih muda tapi kok bisa gitu ya ke orang tua. Mulutnya sejahat itu. Mudah-mudahan saya selalu terhindar dari orang macam seperti Mbak Sahara Vibes. Gue nggak percaya sama sekali dengan si Sahara and the gang ya. Kenapa? Ini kan dia menunjukkan katanya ada video yang gini-gini yang dikirimkan Yaimin, kegiatan beliau dengan istrinya dikirimkan ke Sahara. Permasalahannya kenapa sampai Yaimin mengirimkan itu? Apakah kau menggoda dia? Atau apakah kau berbicara apa? Komunikasi apa yang kau bangun dengan Yaimin? Kenapa kau seorang wanita punya nomor telepon tetanggamu yang laki-laki? Kenapa nggak kau punya nomor telepon bininya Yaimin aja? Dan komunikasinya, etika kau aja udah nggak bener, ya? Tapi sumpah demi apapun gue nggak percaya banget sama si Sahara. Kalian percaya nggak sama dia guys? Kayak aneh. Dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Mohon izin, Ya. sebenarnya ini bukti bahwa memang ini agak sedikit menyimpang. Mm-mm. Kami perhatikan. Tapi nggak pun terbilang Dan saja. apa itu? Jangan nggak maksudnya. Saya nggak pernah lihat yang begitu. Nggak maksud saya
kami datang ke sini ini tidak hanya berdasarkan asumsi dan narasi, bahwa kami benar-benar ingin membawa bukti bahwa ini orang agak sedikit problematik. Ya baik ya, kita sudah ketemu. Mudah-mudahan seluruh masalahnya selesai. Saya melihat bahwa kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi, seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Denny Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Sahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Sahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Sahara itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran. Sehingga menurut saya laporan Sahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses. Ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana, tetapi tindakan pembelaan diri. Untuk membela dirinya karena sudah ada berita atau framing jahat yang disampaikan terhadap dirinya, yang dituduhkan terhadap dirinya, maka Yaimin ini punya kepentingan untuk membela diri. Tetapi tindakan Sahara yang membuat berita bahwa Yaimin melakukan pelecehan, bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan terhadap dirinya, itu jelas
clean and clear sebagai tindakan pencemaran ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Saya mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengarah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, karena sudah ada penyebutan-penyebutan organisasi-organisasi dari suku tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan Wali Kota Malang harus berhenti melakukan intervensi. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh RT RW yang justru mengusir Yaimin tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya itu sudah merupakan suatu pencorengan dan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang melalui kelurahan, melalui RT RW maupun melalui kecamatan. Sekian penjelasan dari saya, dan saya mendukung penuh agar Yaimin maupun keluarganya tetap melanjutkan proses hukum supaya tidak ada pihak-pihak yang sembarangan menuduh pihak lain melakukan suatu tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.